Recording is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin, malam Selasa 21 September 2020, bertepatan dengan hari ini kita memberikan kajian soal jawab manhajiyah, yang mana soal akan dibacakan oleh saudara kita. Silahkan. Soal yang pertama. Soal jawab sesi tanggal 21 September. Soal yang pertama. Assalamualaikum ya Ustaz. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, pembangunan masjid dan yang lainnya. Banyak ada kelompok yang menamakan jihad membolehkan bagi kita untuk membuat bom bunuh diri. Apakah hukumnya bom bunuh diri? Bismillah. Pertanyaan yang sangat menakutkan. Bom bunuh diri. Pertama, bom. Sangat mengerikan efeknya. Dan bunuh diri, perkara yang suicidal itu adalah perkara yang haram. Maka ketahuilah ya ibadallah, perbuatan membuat bom bunuh diri, hukumnya adalah perbuatan yang haram. Tidak bisa perbuatan yang haram ini melegitimasi dari para pemuda-pemuda untuk membuat bom rakitan, kemudian dipasang di badannya, kemudian masuk ke embassy Amerika, ataupun masuk kepada tempat-tempat pertemuan dari orang-orang kafir, kemudian dia meledakkan dan dirinya mati dan diharapkan orang-orang kafir pada mati. Maka ini adalah perbuatan yang haram, karena Allah telah melarang manusia, terutama kaum muslimin, untuk membunuh dirinya sendiri secara mutlak. Baik bunuh diri dengan bom, dengan tujuan kata mereka jihad, dan ini adalah salah kaprah, atau untuk tujuan membunuh diri dengan membuat teror, seperti membuat bom bunuh diri yang disasarkan kepada aparat ABRI ataupun Polri, yang kebanyakan mereka beragama Islam, atau bahkan membunuh dirinya secara konyol tanpa tendensi apapun, karena sudah bosan hidup, banyak utang, ataupun diputuskan pacarnya. Maka dunia ini tak sedaun kelor. Jika diputuskan oleh Laila, maka akan ada Fatimah. Diputuskan Fatimah, masih ada Maisarah. Maka bunuh diri dengan mati konyol karena hati depresi, stres, mabuk cinta, dan istilah sekarang lagi galau, maka gayungnya tidak bersambut, akhirnya dia bunuh diri. Baik dengan bom ataupun gantung diri, maka semua itu hukumnya haram. Karena Allah Azza wa Jal telah melarang perkara ini. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maka pendalilannya di sini wala taqtulu. La di sini la nahiyah. Dan masuk kepada fi'lun mudhari' taqtulu. Fi'lun mudhari' di sini i'rabnya majzum dikarenakan la nahiyah, alamatu jazmihi-nya hadfun nun, maka wala taqtulu di ilmi usulil fiqh memberikan makna tahrim. Maknanya haram bagi kalian untuk membunuh diri kalian. Kenapa? Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Innallaha
kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan di sini Allah yang menciptakan kita. Dan Allah menjadikan kita dari kecil, kemudian diberikan makanan dan minuman, dan kesehatan badan menjadi dewasa. Kemudian setelah dewasa dia mempunyai problems, kemudian bunuh diri. Ataupun bukan hanya problems, tetapi mendapat subuhat dari kelompok ISIS. Kemudian dia bunuh diri untuk menteror para polisi, para tentara, penjaga keamanan NKRI ini. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Maka Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, ini poin pendalilannya. Diharamkan bagi kalian untuk membunuh diri-diri kalian. Maka bunuh diri hukumnya haram. Dan mereka yang melaksanakan bom bunuh diri, telah datang hadis bahwa mereka itu akan diazab di api neraka. Seperti hadis yang banyak sekali periwayatannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka telah datang di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finnar. Fahuwa finnari jahannam. Yataradda fihi khalidan mukhallada fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu finnari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi finari jahannam khalidan mukhallada fiha abada." Maka makna dari hadis ini adalah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan seseorang itu tergantung dari amalnya. Barang siapa yang menabur angin, dia menuai badai. Maka begitu pun di sini. Barang siapa seseorang yang bunuh diri, suicidal, dengan melemparkan dirinya dari gunung yang tinggi, maka adabnya di api neraka, dia akan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi. Terus keadaannya seperti itu terus menerus. Diadab oleh Allah seperti itu. Dan juga seseorang yang memakan dan meminum racun dan mencium racun kemudian mati, maka di tangannya akan mendapati racun dan terus menerus seperti itu, dia akan membunuh dirinya di adab di api neraka. Dan begitu pun barang siapa yang mempunyai senjata tajam, ataupun bisa jadi seperti peluru, yang jelas dia membunuh dirinya dan masuk kepadanya di sini bom, maka dia akan diadab seperti menusuk-nusuk dirinya, ataupun menembak dirinya, ataupun membuat bom meledak pada dirinya. Itu yang akan diberikan balasan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pendalilan Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum, dilarang kalian membunuh diri kalian. Dan di dalam hadis bahwa al-jaza min jinsil amal, barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dari tempat yang jauh, ataupun meminum racun, ataupun menusuk-nusuk dirinya, ataupun menembak dirinya, dan membuat bom pada dirinya, maka itu yang akan diadabkan oleh Allah atas diri mereka. Maka dari sini jelas pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah menjadi haram. Maka kita kembalikan kepada mereka. Kelompok jihadiyun, jihad itu adalah ibadah. Namun jihad dengan siapa? Ini yang mereka menjadikannya ibadah jihad menjadi salah kaprah. Berjihad adalah syariat Islam. Seperti dulu di zaman Nabi, Nabi berjihad dengan kelompok kufar Quraisy, jelas kekufuran dan kesyirikan mereka. Di Badr, di Uhud,
dan di akhirnya di Fathu Makkah. Dan begitu pun keumuman ayat Al-Quran, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian berada. Namun yang jadi masalah, mereka melemparkan kalimat ibadah jihad kepada siapa? Kepada para penjaga keamanan NKRI yang kebanyakan polisi dan ABRI yang ada di negara kita, kaum muslimin. Karena mayoritas setelah sensus, kaum muslimin di Indonesia sekitar 90% atau lebih dikit. Maka yang menjadi ABRI dan polisi, bapak-bapak kita dari kaum muslimin. Seperti kita pun sama anak kolong, kakek kita, jenderal, juga kakak kita, kolonel dan sebagainya, maka kita pun dari keluarga ABRI. Dan mereka kaum muslimin. Dan mereka sekarang, alhamdulillah melaksanakan sholat, apalagi setelah pensiun, tekun belajar dan mengaji. Seperti itulah keadaan mereka. Maka mereka yang menjadi salah kaprah di sini, ucapan jihad yang harusnya diarahkan kepada orang-orang kafir, maka mereka arahkan kepada kaum muslimin. Maka bagaimana bisa bunuh diri disamakan dengan jihad? Padahal Nabi Muhammad SAW telah mensifatkan orang yang berjihad dan mati syahid bukan orang yang hanya bahkan semangat untuk mati saja. Tidak. Tetapi harus matinya di jalan Allah. Maka telah datang bantahan kepada orang-orang yang hanya sekedar mencari mati, karena mati agar disebut sebagai the hero, pahlawan misalnya, maka dia berani mati. Kalau dipikir untuk siapa mati? Untuk, pokoknya aku nggak takut mati. Seperti contoh-contohnya Solidarnos. Bagi mereka orang-orang preman atau kelompok-kelompok mafia, ataupun bahkan perang tawuran antar SMA, STM, dan sebagainya. Alhamdulillah dulu kita di SMA 1 belum pernah ikut tawuran, sibuk belajar, dan yang lainnya. Maka di sini mereka Solidarnos. Ada dari anak gengnya, ditimpuk oleh geng lain. Maka kita serang. Bawa alat tusuk, senjam, dan sebagainya. Terbunuh mati. Apakah mati fisabilillah? Jawabnya tidak. Fisabili Solidarnos. Kemudian anak STM diserang oleh anak SMA. Kebalik. Diserang, satu terluka. Marah anak STM. Bawa obeng, bawa gergaji, bawa alat-alat berat, menyerang anak SMA yang mencederai saudaranya, Solidarnos. Akhirnya banyak terjadi tumpah darah dan kematian dari anak-anak SMA yang kebanyakan tidak terbiasa untuk membawa alat-alat senjata tajam. Maka untuk apa mereka terbunuh? Dikarenakan Solidarnos. Maka ini bahkan dinafikan oleh Nabi. Tidak ada mereka itu jihad fisabilillah. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syuja'ah." Ditanya, "Ya Rasulullah, seseorang mati dikarenakan patriotismenya. Pokoknya dia berani mati. Wa yuqatil hamiyah." Dan seseorang yang berani mati untuk tujuan partainya, kelompoknya, ataupun gengnya, dan sebagainya. Dan di antara manusia ada yang yuqatilu riya'an. Ada yang tujuannya agar dilihat bahwa dia adalah the hero, pahlawan. Ayu dzalika fisabilillah. Maka dari contoh tadi yang kami sebutkan, ya Rasulullah, seseorang yang mati karena patriotisme, seseorang yang mati karena hamiyah, karena ta'asubiyah, membela dari gengnya, membela dari kelompoknya, hizbnya, partainya. Di saat musim pemilu, bertemu antara dua partai yang berbeda dan saling mengajak kepada partainya. Bertemu di jalanan, akhirnya saling bertimpuk dan perang, dan ada yang meninggal.
maka yang meninggal ini untuk membela partainya, bukan mati syahid. Dan bahkan di sini disebutkan yang mati dalam keadaan riya. Apakah mereka semua fisabilillah? Jawabnya, man qatala litakuna kalimatulillah hiya al-ulya fahuwa fisabilillah. Maka hanya satu pilihan, ingin jihad fisabilillah, maka man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya. Maka barang siapa yang terbunuh dikarenakan kalimat Allah, maka mereka lah yang fisabilillah. Barang siapa yang terbunuh untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia mati syahid fisabilillah. Maka inilah jawaban kita kepada mereka tentang permasalahan pertanyaan bom bunuh diri. Maka nasihat kami kepada seluruh kaum muslimin, terutama para pemuda, awas saudara-saudaraku, jangan sampai tertipu dengan dai-dai yang buruk, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada api neraka, yang mana mereka berkuar-kuar di mimbar-mimbar dengan berapi-api agar para pemuda melakukan bom bunuh diri. Maka ketahuilah, dai ini adalah dai khawarij, dai ISIS, dai perusak, berfaham takfiri, mengkafirkan kaum muslimin. Karena dengan membuat bom bunuh diri berarti membunuh kaum muslimin di antaranya. Meskipun tujuannya katanya ingin membunuh kafir, namun yang menjaga di embasi ataupun kedutaan besar di Indonesia, misalnya kedutaan besar Amerika, siapa yang menjaga? Satpam ataupun polisi ataupun tentara? Kaum muslimin. Maka mereka akan membunuh kaum muslimin. Maka dia juga seorang dai provokator yang bermaksud memecah belah dakwah Islam yang penuh rahmah menjadi dakwah Islam yang penuh anarkis, penuh kekerasan dan terorisme, sehingga agar pihak selain dari muslimin seperti kufar membenci agama Islam dan membuat sebagian muslimin menjadi islamofobi, menjadi takut kepada Islam. Maka mereka dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, terutama dai-dai Ikhwanil Muslimin biasanya, ataupun dai-dai ISIS yang sudah jelas, dan juga dari Hizbut Tahrir, maka mereka menjadi takut dengan ajaran agama mereka sendiri, membuat orang menjadi islamofobi. Yang akibatnya timbullah dari idiom bapak-bapak kita di saat anak-anaknya mulai mengaji, membuka mushaf Al-Quran di rumah, dan juga membaca kitab-kitab hadis, wah mulai takut. Waduh, anak saya sudah mulai suka kepada agama Islam. Kok takut, Pak? Takut dia jadi sesat, mengkafirkan saya karena saya seorang Polri, misalnya. Ataupun membuat bom bunuh diri. Akhirnya seperti itu. Maka kebanyakan dengan dakwah mereka yang tidak sesuai dengan sunnah, malah membuat orang membenci kepada Islam, dan banyak orang tua yang takut anaknya jadi teroris, maka sampai mereka mengatakan, anak saya lebih baik di rumah, tidak ikut pengajian, karena kalau datang ke pengajian, ditakutkan anak saya malah membuat bom bunuh diri. Itu yang terjadi di zaman sekarang dikarenakan ulah dari dai-dai provokator. Maka saya nasihati oleh sebab itu untuk duduk bersama dai-dai ahli sunnah. Karena dai ahli sunnah tidak mengajak provokator, tidak mengajak kepada bom bunuh diri, bahkan mengharamkannya seperti kami di sini. Dan permasalahan ini pun telah diberikan jawabannya oleh Syekh kami Muqbil Al-Muhaddits, Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, di saat ditanya, hal al-intihari alladhi yuqaddim nafsahu litafjir al-kufar yusami syahidan wa hal yajuz fi'lu hada? Apakah bunuh diri dengan bom bunuh diri yang kata mereka akan membom orang-orang kafir termasuk mati syahid, apakah boleh perbuatan demikian? Dijawab oleh Syekh kami, yu'tabar qatilu nafsihi. Maka dia termasuk orang yang bunuh diri.
membunuh dirinya. Maka saya mengatakan, tetapi jika seseorang dan perempuan juga melaksanakan yang demikian, bom bunuh diri, dan dia telah putus asa dengan kehidupannya, maka ini pun telah masuk kepada bunuh diri. Dan ini sesuai dengan hadis. Kemudian Syekh memberikan hadis dalil seperti yang kami sebutkan dari Abi Hurairah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi dan lompat dari gunung yang tinggi, maka akan disiksa dalam keadaan seperti itu di neraka. Maka ini jawaban Syekh kami Mukbil, bahwa perkara yang demikian termasuk dari membunuh dirinya sendiri. Dan ini tidak boleh. Bukan dari ajaran ahli sunnah. Maka ini ucapan Syekh kami dari Syarid As'ilah Syabab Al-Mahwid. Maka dengan ini selesai pertanyaan yang pertama. Masih ada pertanyaan kedua, silakan.